Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3086 ingin menyelamatkan muka. Chen Ping juga berdiri kokoh di belakang kura-kura suci yang besar. Kura-kura suci yang besar ini jelas berenang lebih cepat. Bersamaan dengan berenang, kura-kura suci terus melompat dan mengeluarkan suara-suara bernada rendah. Dengar, kultivator kecil ini mungkin tidak akan bisa bertahan sebentar. 1 menit. Apakah kamu bercanda? Mungkin paling lama 30 detik. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dengan kekuatan peringkat kelima dari alam fusion, ia berani menjinakkan tanduk suci terbesar. Ketika semua orang melihat Chen Ping berdiri di belakang kura-kura suci dan dibawa pergi, semua orang mulai berbicara lagi. Dia tidak akan bertahan lebih dari 20 detik. Aku telah merasakan kekuatan penyu suci ini. Ye Fengqing membuka mulutnya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lagi pula, memalukan bahwa Anda tidak bisa menjinakkan perang suci setelah semua pembicaraan besar. Melihat apa yang dikatakan Ye Fengqing, semua orang mengangguk setuju. Saat ini, banyak orang yang memperhatikan Chen Ping, jadi tidak banyak orang yang memperhatikan Jin Dong, yang membuat Jin Dong tidak terlalu rentan terhadap banyak risiko. Namun meski begitu, Jin Dong tidak berani gegabah. Dia dengan tegas menekan aura di tubuhnya, dan mengandalkan kekuatan kasar tubuhnya untuk menstabilkan cangkang kura-kura. Chen Ping tidak menggunakan kungfu jackhammer seperti orang lain untuk membiarkan dirinya berdiri erat di atas kulit kura-kura. Sebaliknya, dia menahan seluruh nafasnya, duduk di atas kulit kura-kura perlahan, dan dengan lembut membelai kulit kura-kura dengan kedua tangan. Itu seperti menyentuh bayi Anda sendiri. Dia berharap dengan cara ini, kura-kura suci akan melemahkan perlawanannya dan memperlambat gerakannya. Pada saat ini, tubuh Chen Ping juga mulai memancarkan cahaya suci. Meskipun cahaya ini tidak sekuat hantu tua iblis, namun dapat menyinari semua orang, tetapi cahaya Chen Ping lebih lembut. Segera kura-kura suci yang besar dan Chen Ping semuanya terbungkus dalam sinar cahaya ini. Di bawah pengaruh cahaya ini, kura-kura suci mulai melambat. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Dan wajah Ye Fengqing menjadi sangat suram, karena saat ini Chen Ping sudah berada di kulit kura-kura selama beberapa menit bukan 20 detik katanya. Ini tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya. Chen Ping tidak memperhatikan perhatian orang-orang di perahu roh setelah melihat tanduk suci melambat. Chen Ping sangat gembira, dan kemudian memancarkan perasaan ilahi, berniat untuk berkomunikasi dengan kura-kura suci. Jika Anda ingin menjinakkan warna suci, jika Anda ingin kura-kura suci mengenali tuannya, Anda harus membuat pikiran tanduk suci konsisten dengan pikiran Anda. Lagi pula, kecerdasan spiritual kura-kura suci semacam ini tidak seburuk itu, manusia. Jika Anda tidak mendapatkan persetujuan dari tanduk suci, percuma menjinakkan tubuh penyu suci sendirian. Tetapi tepat ketika kesadaran Chen Ping ingin memasuki lautan kesadaran Seng Dian menunjukkan perlawanan dan mulai mempercepat pelayaran, terus berguling di laut. Ketika semua orang melihat bahwa tanduk suci mengerahkan kekuatan lagi, mereka kembali bersemangat. Tampaknya penyu suci sangat besar, dan sangat sulit untuk dijinakkan. Kupikir itu akan berhasil sekarang. Semakin besar kura-kura suci, semakin tinggi kecerdasan spiritualnya. Jadi jika Anda ingin mendapatkan persetujuan dari kura-kura suci, Anda harus berkomunikasi dengan kesadaran spiritual. Tampaknya kura-kura suci ini tidak ingin dijinakkan oleh biksu kecil kelas 5 di alam komposit, atau tidak akan ada jendela. Hahaha, itu hanya binatang buas. Wajah apa yang kamu butuhkan?
Seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menyebut penyu suci sebagai binatang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang biksu yang baru saja tertawa. Dan biksu yang tertawa itu juga sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya langsung berubah. Tapi sudah terlambat. Saya melihat dua kura-kura suci melompat dari bawah perahu roh, seolah-olah mereka bisa terbang. Segera setelah itu, dua pancaran air besar langsung menuju biksu yang tertawa itu. Bab 3087, terlalu keras kepala. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Biksu itu langsung ditembak jatuh ke lautan tinta oleh semburan air yang hitam pekat. Setelah berjuang beberapa kali, dia menghilang ke lautan tinta. Orang bodoh ini berani menyebut penyu suci sebagai binatang buas, dia benar-benar ingin mati. Kura-kura suci ini telah lama cerdas. Kecuali penampilannya, mereka belum berubah menjadi bentuk manusia, dan mereka tidak berbeda dengan manusia. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka tidak dapat memahami ucapan manusia? Ketika semua orang melihat kematian tragis dari pembudidaya yang jatuh ke lautan tinta, mereka tidak merasakan kesedihan sedikit pun, tetapi mereka semua senang. Tanduk suci ini sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah secara aktif menyerang manusia. Begitu banyak biksu masih menyukai kura-kura suci. Baru saja pembudidaya itu blak-blakan, jadi dia pantas mati. Sementara semua orang mendiskusikan kematian tragis biksu itu, Chen Ping telah dibawa sejauh puluhan mil oleh tanduk suci yang besar. Di air laut yang gelap gulita, dengan penglihatan yang tajam, Chen Ping tidak lagi terlihat. Ketika mereka menemukan bahwa Chen Ping hilang, semua biksu langsung menjadi emosional. Untuk menjinakkan kura-kura suci, aku mempertaruhkan nyawaku dengan sia-sia. Ini benar-benar berlebihan. Seorang biksu kelas 5 dalam kondisi bugar ingin menjinakkan kura-kura suci, dan juga ingin menjinakkan kura-kura suci terbesar. Jika orang ini bisa menaklukkan kura-kura suci terbesar, bukankah kita semua akan ditampar? Rasanya Ye Duozu yang paling ditampar wajahnya seperti itu. Banyak biksu sedang berdiskusi, dan kemudian mereka mengarahkan pandangan mereka pada Jindong. Baru saja semua orang memperhatikan Chen Ping, tetapi tidak banyak orang memperhatikan Jindong. Sekarang Chen Ping sudah pergi, jadi semua mata tertuju pada Jindong. Pada saat ini, Gao Qilan dan Jiyun memandang Chen Ping yang telah menghilang, dan mereka semua merasakan sakit hati. Meskipun mereka juga tahu kekuatan Chen Ping, tetapi tempat ini berada di atas lautan tinta, bukan di darat. Jika sesuatu benar-benar terjadi di lautan tinta, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Nona Gao, kakak laki-lakimu tidak terlalu kuat, tapi kamu sangat berani. Kamu benar-benar mengikuti kura-kura suci untuk menjinakkan kura-kura suci, dan kamu berani menyerang yang terbesar. Zhou Tai juga sangat menghormati Chen Ping saat ini. Bagaimanapun juga, kekejaman Chen Ping benar-benar luar biasa. Gao Qilan tidak menjaga Zhou Tai. Saat ini dia sangat cemas, khawatir tentang keselamatan Ruo Chen Ping. Bagaimana mungkin dia memiliki mood untuk menjaga Zhou Tai? Di lautan tinta, Jindong telah berubah dari posisi berdiri ke posisi tengkurap. Tangannya menggenggam erat kulit kura-kura. Tangannya sudah berdarah. Dia hampir terlempar ke laut beberapa kali. Tetapi Jindong tidak pernah menyerah. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjinakkan kura-kura suci, cepat atau lambat mereka akan ditemukan di kapal roh. Jika orang-orang dari Siling Dimenlik mengetahuinya, maka mereka bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Jindong juga mencoba yang terbaik untuk adik perempuannya. Melihat kerja keras Sindong, banyak cultivator es di perahu roh tidak dapat menahan kekagumannya. Siapa pria ini? Dia terlihat pekerja keras, tangannya hampir lumpuh.
Aku tidak tahu, aura orang ini tidak terungkap sama sekali, itu benar-benar melawan kura-kura suci ini dengan kekuatan kasar. Untuk menjinakkan kura-kura suci, ini masalah hidup. Semua orang berbicara, dan adik perempuan Jindong menatap kakak laki-lakinya dengan kecemasan di wajahnya. Chen Ping, yang berada puluhan mil jauhnya dari kapal roh, masih berusaha untuk berkomunikasi dengan kura-kura suci di bawahnya dengan indera spiritualnya. Tetapi kura-kura suci itu cukup keras kepala, melawan dengan putus asa, dan tidak membiarkan indera spiritual Chen Ping untuk memasuki lautan kesadaran sama sekali. Kesempatan telah berlalu setengah jam sekarang. Meskipun tubuh suci itu besar, ia sedikit kelelahan saat ini, dan kecepatan renangnya semakin lambat. Tetapi meskipun demikian, itu sama sekali tidak menyerah pada Chen Ping. Chen Ping melihat bahwa kura-kura suci itu terlalu palsu. Dia melirik kapal roh yang telah lama menghilang, dan segera mengeluarkan kekuatan naga di tubuhnya. Seekor naga emas meraung dan muncul, melayang di atas kepala Chen Ping. Bab 3088, dijinakkan. Jelas, setelah melihat naga emas muncul dan merasakan kekuatan naga di tubuh Chen Ping, mata penyu suci penuh kepanikan. Wow! Kura-kura suci mengeluarkan semburan rendah, sepertinya memohon. Melihat ini, Chen Ping menyelidiki lagi dengan perasaan spiritualnya, dan kura-kura suci dengan patuh melepaskan lautan kesadarannya, tidak berani melawan lagi. Segera kesadaran Chen Ping menyapu lautan kesadaran tanduk suci, dan dia menemukan bahwa ada sebuah pulau kecil di tempat itu. Tidak jauh dari sini, tetapi kura-kura suci belum pernah ke pulau itu, jadi Chen Ping tidak mungkin mengetahui situasi di pulau itu dari lautan kesadaran di tanah suci. Menarik kesadarannya, Seng Jiao jujur, dan terus mengirimkan gelombang rendah, seolah-olah dia berusaha menyenangkan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping menepuk kepala penyu suci sambil tersenyum. Oke, bawa aku kembali. Tanduk suci memuntahkan aliran air laut, lalu dengan cepat bergerak menuju kapal roh. Semua orang di kapal roh melihat ke arah Jindong, dan sekarang sudah lebih dari setengah jam, dan Jindong masih terbaring di kulit kura-kura. Kura-kura suci di bawahnya juga tidak memiliki kekuatan. Tetapi kedua belah pihak kelelahan seperti ini. Kura-kura suci tidak menerima Jindong. Kura-kura suci mengambang tanpa daya di laut dan Jindong terbaring tak berdaya di tanduk suci. Banyak biksu juga melihatnya tanpa arti, jadi mereka tidak tahu kapan saatnya. Lihat apa itu. Saat ini, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menemukan kura-kura suci besar menuju kapal roh mereka, menantang angin dan ombak. Mereka tidak terkejut dengan penampakan kura-kura suci yang besar. Yang mengejutkan mereka adalah ada sosok yang berdiri di atas kura-kura suci. Angin laut yang kencang bertiup, dan jubah pada sosok itu bergoyang tertiup angin, seolah-olah dia adalah peri. Tetapi ketika kura-kura suci mendekat, semua orang menemukan bahwa Chen Ping berdiri di atas kura-kura suci, dan ini adalah tanah suci yang baru saja ingin dijinakkan oleh Chen Ping. Melihat kembalinya Chen Ping dan tanduk suci yang jinak di bawah kakinya, semua orang tercengang. Bagaimana bisa seorang biksu kelas 5 di Body Fit Realm menjinakkan tanduk sebesar itu? Orang harus tahu bahwa bahkan Ye Fengqing belum menjinakkan kura-kura suci ini. Melihat kembalinya Chen Ping dengan selamat, Gao Qilan dan Jiyun melompat kegirangan. Sial, Nona Gao, bukankah kakakmu terlalu baik? Kamu benar-benar menjinakkan kura-kura ini.